Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ikhwah, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurah pada kita sekalian, dan juga kita bersyukur ya atas pagi tadi atau siang tadi ya curah hujan ya. Kita berdoa semoga senantiasa menjadi berkah dan rahmat bagi kita, bukan hujan yang menjadi azab ya, bukan hujan yang memberikan kemudaratan kepada kita. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih, dan kita berdoa senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari setiap nikmat yang Allah curahkan pada kita. Pada malam hari ini, di malam Sabtu, malam yang ke-10 ya di bulan Jumada al-Ula atau Jumadil Awal 1447 Hijriah, kembali kita berkesempatan dengan izin dan taufiknya untuk kita hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan solat secara berjamaah dan juga duduk bermajlis di majlis zikir, majlis ilmu, untuk kita sama-sama menapaktilasi perjuangan dari Nabi kita Muhammad SAW, teladan kita, panduan kita dalam beragama, lewat pembacaan sirah yang ditulis oleh Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullah ta'ala dalam buku yang beliau beri judul dengan Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam. Semerbak wangi kisah sang Nabi, pembahasan Ghazwatul Khandaq ya. Jadi pada pertemuan kita yang paling terakhir di malam Sabtu yang lalu, kita sudah membaca setengah dari pembahasan perang ketiga yang disebutkan oleh Syekh. Ya, sekali lagi beliau tidak menyebutkan semua kisah peperangan yang pernah terjadi, tapi beliau memilihkan kepada kita beberapa momen-momen jihad yang sangat penting, yang di dalamnya begitu syarat dengan pelajaran dan hikmah. Ghazwatul Khandaq atau Ghazwatul Ahzab. Ada beberapa hal yang perlu untuk kami ingatkan ya dari apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu sebelum kita lanjutkan pembacaan kita, bahwa perang Khandaq ini perang yang terjadi di bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriah, 2 tahun setelah perang Uhud, dan dinamakan Khandaq ya karena waktu itu kaum muslimin menggali parit Khandaq sepanjang kota Madinah sebagai upaya untuk mempersulit akses dari sekutu yang ingin menyerang dan memerangi kaum muslimin. Dan perang ini dimulai dengan upaya dari kaum Yahudi yang pada hakikatnya mereka sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin dalam piagam Madinah untuk tidak saling mengganggu. Namun sebagaimana yang kita ketahui, tidak dinamakan Yahudi kecuali memang gitulah sifat dan tabiat mereka, selalu saja mengingkari dan mengkhianati perjanjian-perjanjian. Maka mereka mencoba menggalang kekuatan
Yahudi Bani Nadhir mengajak kepada Quraisy, kaum Quraisy yang sudah merasa telah menunaikan balas dendamnya ya pada perang Uhud setelah kalah di perang Badar, maka mereka dihasut, diprovokasi oleh Bani Nadhir untuk menyerang kembali kaum muslimin. Dengan komitmen Bani Nadhir dari kaum Yahudi ini siap membantu sepenuhnya. Lalu bukan cuma itu, mereka juga mengajak dari Ghatafan ya, Bani Ghatafan untuk ikut bersama dengan mereka ya, dan mereka pada saat itu berjumlah 10.000 ya, 10.000, 3 kali lipat lebih dari jumlah mereka atau musuh kaum muslimin di perang Uhud. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasanya mendengarkan informasi itu, bermusyawarah kepada para sahabat dan bersepakat untuk mengambil usulan dari Salman Al-Farisi berupa menggali parit, menggali khandak, upaya untuk mempersulit kedatangan masuknya para sekutu untuk menyerang kota Madinah. Adapun umat Islam waktu itu jumlahnya sudah 3.000 ya, sudah 3.000, dan hal yang kita sudah bahas juga bahwa pada awalnya ada perundingan yang dilakukan dan sempat Nabi SAW mengusulkan kepada kaum muslimin untuk mencoba mencari solusi ya agar tidak terjadi peperangan. Namun akhirnya kaum muslimin lewat Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah bersepakat untuk tetap menghadapi mereka ya. Sebulan kaum muslimin mengalami pengepungan ya. Mereka dikepung, namun tidak terjadi peperangan ya, karena kesulitan akses juga bagi kaum Yahudi dan kaum sekutu untuk menyerang. Hingga akhirnya sebagian mereka berusaha untuk masuk dan menantang duel, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kembali menunjukkan kepahlawanannya dan menunjukkan ketangkasannya dalam berkuda dan memainkan pedangnya, sehingga beliau dalam duel tersebut bisa dengan tidak terlalu sulit untuk membunuh ya, menewaskan sang musuh Allah tersebut. Dan akhirnya Nabi kita SAW menyiapkan pasukan tersebut, dan setelah upaya-upaya perundingan akhirnya disepakati ya untuk tetap menghadapi mereka ya, dan itu kesimpulan akhir dari Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Namun tetap ada usaha-usaha yang lain. Nah, ini yang kita akan baca ya, kita akan bahas sebelum kita bahas pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik ya dari kisah perang Khandaq ini. Ya, fadhal. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abirin min Siratil Bashir an-Nadhir sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Qal ghazwatul Khandaqi thumma qala ثم إن نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة. فذهب إلى بني قريظة فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال: يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائنا. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم نهض إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهودا ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائنا يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم. ثم ذهب إلى قومه غطفانا فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، ومع هذا فإن لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا. فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش: صدقنا والله نعيم بن مسعود. وبعثوا إلى يهود: إن والله لا نرسل لكم أحدا فاخرجوا معنا. فقالت قريظة: صدق والله نعيم، وأبوا أن يقاتلوا معهم. فدبا في قريش ومن معهم الخور، وأرسل الله عز وجل عليهم الريح تزلزلهم، فجعلوا لا يقر لهم قرار، ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب ولا قدر ولا شيء. فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. فقال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Ya. Jadi ya setelah sebulan ya mereka saling menanti, mereka saling menunggu apa yang akan mereka lakukan. Maka pada saat itu ada seorang sahabat yang baru saja masuk Islam, ya salah seorang tokoh dari Ghatafan, yaitu Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu al-Ghatafani. Beliau datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini baru saja masuk Islam, saya sudah masuk Islam, saya siap diperintahkan apa saja yang diamanahkan kepada saya. Ya, dan ini kita melihat bagaimana para sahabat baru saja masuk Islam sudah siap melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Artinya ini dalam suasana perang, ya, artinya siap walaupun juga hal yang mungkin beresiko mati. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, kamu adalah seorang saja, ya, kamu adalah seorang. Tapi minimal kamu bisa menjadikan mereka berkurang, ya. Ini istata'ta, artinya menjadikan mereka mereka mungkin berselisih di antara mereka dan membuat mereka kerepotan, dan mungkin mereka akan mundur dari usaha untuk memerangi umat Islam. Qal al-harbu khudu'ah, karena peperangan itu adu tipu daya, adu strategi, adu taktik, ya. Jadi ya apalagi dalam kondisi yang seperti ini, 3.000 harus menghadapi 10.000 dalam kondisi yang sangat sulit melawan sekutu, ya. Maka perlu strategi secara manusiawi tentu saja ini sesuatu yang berat, maka perlu strategi yang jitu untuk bisa mengalahkan musuh. Beliau amanahkan, silahkan fikirkan apa cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa menipu mereka, walaupun menipu, ya.
Makanya ini salah satu di antara bohong yang dibolehkan. Dusta yang dibolehkan ada 3 ya, sebagaimana dalam hadis Muslim, hadis Ummu Kulsum, yaitu dusta, bohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Ya, ketika kita ingin mendamaikan orang yang berselisih, boleh saja kita berbohong kepada kedua belah pihak. Kita berbohong agar keduanya siap untuk didamaikan atau siap berdamai. Mungkin kita datang dan mengatakan si fulan sudah mau berdamai dan memujimu dan sebagainya, ya. Padahal sebenarnya tidak pernah dia bilang begitu. Lalu kita katakan lagi kepada pihak yang kedua, mirip seperti itu. Kan biasa ada orang kalau sebenarnya juga ada keinginan untuk berdamai, tapi dia suka dia punya harga diri, ya. Dia bilang saya mau berdamai kalau dia duluan, ya. Maka kita datang untuk mengatakan dia sudah siap, ya, untuk berdamai. Kita bohong, dan ini diantara dusta yang dibolehkan, ya, untuk islah bainan nas. Yang kedua adalah dusta al-haditsu bainaz zawjain, dusta bohong antara suami dan istri, ya, antara suami dan istri. Dan ini khusus, ya, bagi suami dan istri berbohong, tapi berbohong untuk menyenangkan pasangan kita, entah suami kita atau istri, ya. Jadi bukan berbohong untuk mengkhianatinya, ya. Ada juga biasa berbohong tapi untuk mengkhianati pasangannya, ya. Allahul musta'an, itu bahaya, ya. Ini berbohong untuk menambah rasa cinta, berbohong untuk menambah kesenangan dan kebahagiaan pasangan kita. Puji walaupun tidak seperti yang sebenarnya, ya. Puji makanannya, masakannya, bagaimanapun rasanya, ya. Puji penampilannya, masya Allah, ya. Walaupun mungkin ada catatan-catatan, ya. Tidak usah disebutkan kekurangannya. Puji, ya. Karena tabiat pasangan suka jika pasangannya memujinya, ya. Tapi ini khusus suami dan istri, ya. Tidak boleh dipraktekkan bagi pemuda-pemuda yang belum nikah, ya. Pemuda yang memuji pasangan haramnya, ya, pacarnya, ya, itu tidak boleh. Itu tidak ada dalam fikih Islam. Yang boleh cuma suami dan istri saja. Itu pun sekali lagi untuk menambah keakraban, menambah kecintaan, menambah hubungan yang baik di antara keduanya. Dan yang ketiga adalah dalam momen peperangan kepada orang kafir. Ini juga walaupun kepada orang kafir, ini dalam momen peperangan, ya, tidak boleh kita menggunakannya semau kita. Ya, biasa ada orang muslim jual beli atau bermuamalah dengan orang di luar Islam lalu khianat. Dia khianat, dia berbohong sehingga orang tidak percaya lagi kepada kaum muslimin. Ini tidak boleh yang seperti itu. Ini momen khusus bohong dalam peperangan. Al-harbu khud'ah atau khada'ah, ya. Ini salah satu contohnya. Lihat bagaimana yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani radhiyallahu taala anhu dalam memainkan perannya, peran yang sangat penting yang dimainkan oleh Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani dalam hal ini. Ingat, Al-Ghatafani ini salah satu kabilah yang ikut, ya, tiga kubu yang paling penting dalam perang Khandaq. Kubunya Yahudi, lalu Quraisy sendiri, lalu Ghatafan, Bani Ghatafan. Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu belum ketahuan keislamannya waktu itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau datangi 3 kelompok besar ini. Rasulullah mempersilahkan, silahkan, ya. Ini Rasulullah tidak mengajarkan cara tertentu, tapi beliau percaya bahwa Nu'aim bin Mas'ud ini seorang yang cerdas, tahu apa yang harus dia lakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud? Beliau pertama mendatangi Bani Quraidah, orang Yahudi, ya, kaum Yahudi. Beliau mendatangi Bani Quraidah, menemui mereka
dan mereka belum tahu bahwasanya Nu'aim bin Mas'ud sudah masuk Islam. Ya, taunya mereka ini dari Ghatafan yang termasuk dari sekutunya ya pada saat memerangi kaum muslimin. Apa kata Nu'aim bin Mas'ud? Beliau mengatakan, "Ya Bani Quraidah, kalian mengetahui kalian telah memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Quraisy itu sebenarnya hanya mau melihat momen saja ya, dan memanfaatkan momen. Dan jika mereka mampu, mereka akan, kalau mereka melihat keadaan, mereka mungkin akan balik ke negeri mereka, pulang ke Mekah dan meninggalkan kalian sendiri memerangi Muhammad dan pasukannya, dan Nabi Muhammad akan membalas kalian." Ya, jadi beliau membuat orang Yahudi ini ragu bahwa orang Quraisy itu sebenarnya tidak setia dengan kalian. Mereka itu sebentar lagi akan lari dan membiarkan kalian sendirian yang menghadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, "Famal amal?" Kalau gitu gimana kira-kira apa yang harus kami lakukan? Ini orang Yahudi percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud. "Famal amal ya Nu'aim?" Apa yang harus kami lakukan wahai Nu'aim? Ya, Nu'aim ini termasuk tokoh yang terpercaya. Beliau bilang, "Jangan ikut perang bersama dengan mereka sampai mereka memberikan kepadamu tebusan atau mereka memberikan perjanjian ya, jaminan ya, rahan ya. Rahan itu satu jaminan ya, seperti kalau pegadaian ya, ada jaminan dari pinjaman dan yang semacamnya. Artinya jangan kalian mau berperang bersama mereka sampai memang mereka memberikan jaminan bahwasanya mereka setia dan tidak akan lari meninggalkan kalian." Apa yang beliau katakan ini diterima ya, dan masuk akal kaum Yahudi. Maka mereka bilang, "Laqad asyarta bir ra'yi." Usulanmu ini masuk akal, cocok ya, masuk akal. Maka mereka kaum Yahudi pergi ke Quraisy, Bani Quraidah pergi ke Quraisy dan mengatakan kepada mereka berdasarkan arahan dari Nu'aim bin Mas'ud. Mereka mengatakan, "Kalian mengetahui bagaimana sumana hadha ila Quraisy." Sekarang Nu'aim bin Mas'ud pergi ke kaum Quraisy ya. Jadi setelah beliau pergi ke kaum Yahudi, maka sekarang Nu'aim bin Mas'ud melanjutkan siasatnya, strateginya, taktik beliau. Kali ini beliau mendatangi kaum Quraisy. Ya, sebelum Yahudi mendatangi Quraisy, beliau duluan dan mengatakan kepada Quraisy, "Kalian tahu saya ini orang yang cinta kepada kalian." Ya, karena mereka juga belum tahu bahwa Nu'aim sudah masuk Islam. "Dan saya ini orang yang senantiasa menasihati kalian." Qalu na'am. Orang Quraisy bilang, "Iya, kami tahu betul siapa kamu." Ya. Maka apa kata Nu'aim? Beliau bilang, orang Yahudi itu menyesal sebenarnya. Ya, jadi orang Yahudi sebenarnya menyesal terhadap apa yang mereka lakukan berupa mengingkari janji dengan kaum muslimin. Artinya menyesal memerangi kaum muslimin. Menyesal kenapa menggalang sekutu untuk menyerang kaum muslimin. Dan mereka sebenarnya telah menghubungi Nabi Muhammad SAW untuk mengambil perjanjian ya, dan mereka akan minta dari kalian jaminan-jaminan ya. Jadi kan memang tadi dia sudah bilang sama Yahudi, minta sama orang Quraisy jaminan ya. Jadi sebelum Yahudi itu datang, maka dia mendahului orang Yahudi mendatangi kaum Quraisy, bahwa nanti lihatlah buktinya bahwasanya mereka menyesal, mereka sudah ragu untuk bergabung dalam sekutu ini. Mereka akan datang kepada kalian dan meminta jaminan agar mereka yakin bahwasanya kalian siap untuk berperang bersama mereka. Kalian harus membayar dan menyerahkan kepada mereka jaminan-jaminan tersebut. Kemudian beliau datang lagi kepada Ghatafan mengatakan yang sama ya. Jadi beliau mau beliau mau mengusahakan agar ketiga sekutu ini satu sama lain mulai curiga dan ragu terhadap
komitmen mereka untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam Sabtunya, ya, pada malam Sabtu mereka mengutus, ya, kepada kaum Yahudi bahwa kami ini tidak lagi berada di tempat ini, ya. Fanhadu bina gadan nunajizu hadar rajul, ya. Mereka mengatakan, ayo bersama dengan kami besok kita mendatangi laki-laki ini. Maka beliau mengutus kepada kaum Yahudi. Ini sekarang Ghatafan, ya. Beliau mengutus kepada kaum Yahudi, innal yawma yawmus sabat. Hari ini hari Sabtu, namun kami tidak akan memerangi kalian sampai kamu mengutus kepada kami ruhnan, jaminan, ya. Jadi masing-masing sudah pada curiga dan masing-masing mengatakan kita tidak akan lanjutkan perjanjian kita dan kesepakatan kita sekutu ini kecuali masing-masing memberikan jaminan, ya, akan setia. Maka ketika datang utusannya, berkata Quraisy, betul juga, ya. Quraisy sudah, ya, mengatakan betul apa yang dikatakan oleh Nuaim bin Mas'ud bahwa mereka akan minta kepada kita jaminan. Maka mereka mengutus kepada kaum Yahudi bahwa kami demi Allah tidak akan mengutus kepada kalian siapa-siapa, keluarlah dari kami, ya. Jadi kaum Quraisy sudah tidak mau lagi melanjutkan, keluarlah dari kami. Maka Bani Quraidah mengatakan betul juga, ya, betul apa yang dikatakan oleh Nuaim bin Mas'ud bahwa mereka sudah mulai ragu untuk melanjutkan kesepakatan kita dan tidak mau lagi ikut berperang bersama kami. Maka beliau pergi ke Quraisy bersama dengan orang-orang yang khawar, ya. Khawar itu sudah agak takut-takut, ya, sudah pengecut, ya, sudah tidak berani lagi. Maka dalam kondisi yang seperti itu, ketika mereka semuanya sudah pada ragu untuk melanjutkan, datanglah tentara Allah Subhanahu wa taala. Apa tentara Allah? Berupa angin kencang yang memporak-porandakan pasukan mereka dan kemah-kemah mereka. Allah Subhanahu wa taala arsalallahu ta'ala alaihim rih, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus anginnya yang menghancurkan mereka sehingga tidak lagi yang tersisa di tempat tersebut, ya. Jadinya mereka di muaskar mereka, angin kencang itu mengusir mereka dengan sendirinya, tidak seorang pun di antara mereka yang bertahan. Kemah-kemahnya juga sudah pada hancur. Dan tunub, ya, tunub itu dia pasak-pasaknya, ya. Jadi pasak-pasak dari kemah itu juga sudah pada terbang semuanya. Bahkan kider, periuk-periuknya, tempat-tempat masakannya juga semua pada terbang, ya, ditiup oleh angin kencang dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tersisa sama sekali. Maka ketika mereka melihat kejadian tersebut, maka akhirnya mereka pergi malam itu dan terjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan itu dalam Al-Qur'an, waraddallahu alladzina kafaru bighairihim. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka orang-orang kafir dengan penuh kemarahan mereka. Artinya mereka sebenarnya masih sangat marah, ya, belum menyelesaikan harapan mereka, keinginan mereka untuk memerangi kaum muslimin, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mundur dengan sendirinya. Lam yanalu khaira, mereka belum mencapai target mereka, mereka belum melakukan apa-apa. Wa kafallahul mu'mininal qital, Allah mencukupkan kaum muslimin dari peperangan. Artinya kaum muslimin belum turun, belum melakukan apa-apa, Allah yang mencukupkan dengan mengirimkan badai, angin topan kepada musuh-musuhnya. Ini makna wa kafallahul mu'mininal qital. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Dan di sini nanti Rasulullah menganggap selesai, ya. Mereka berangkat pergi meninggalkan tempat, dan Rasulullah waktu itu sudah agak lega meninggalkan mereka, sudah
istirahat atau sudah sampai ke kota Madinah, dan beliau sudah meletakkan senjata beliau dan sudah lega. Namun ya pada saat itu nanti ada lanjutannya sebenarnya ini ya, kisah Bani Quraidah selanjutnya, tapi tidak disebutkan dalam buku ini, yaitu ketika Rasulullah baru saja tiba di kota Madinah, mandi dan meletakkan senjatanya, lalu turun wahyu ya, dan malaikat mengatakan, kenapa kalian meletakkan senjata kalian padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata kami ya. Dan belum selesai itu ya, Bani Quraidah belum juga diselesaikan, maka kejar mereka. Disitulah Rasulullah langsung kembali mengajak para sahabatnya untuk mengejar Bani Quraidah, mau diberikan pelajaran yang berharga bagi mereka untuk dikejar dan diperangi lagi ya. Padahal cukup letih waktu itu ya, letih. Bayangkan 1 bulan mereka menanti dan tidak ada kejelasan, letih mereka menanti dengan tentu saja perasaan yang sudah cemas, dan ketakutan juga sempat menghinggapi mereka. Dan ketika mereka mengejar Bani Quraidah, Rasulullah membuat ultimatum, tidak boleh ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah ya. Ini la yusalliyanna ahadun minkum au ahadukum illa fi Bani Quraidah. Dan ini perintah agar mereka bergegas mengejar Bani Quraidah. Para sahabat bergegas walaupun jaraknya cukup jauh, sehingga sebagian ada di antara mereka memahami perintah itu secara harfiah. Waktu Isya sudah masuk, belum juga sampai di Bani Quraidah, tapi mereka tidak sholat asar ya, karena perintahnya ya mereka ini. Disinilah muncul kata Imam Nawawi mazhab Zahiriyah yang mengambil teksnya. Hadis mengatakan jangan sholat asar kecuali Bani Quraidah. Mereka walaupun sudah lewat waktu asar, lewat waktu maghrib, masuk waktu Isya, karena memang sudah perintahnya harus sholat asar di Bani Quraidah, maka walaupun lewat waktu, sholat di Bani Quraidah. Sebagian sahabat memahami bahwa maksudnya kita usahakan cepat-cepat, usahakan bisa sampai di Bani Quraidah sebelum waktu sholat asar. Namun kalau sudah masuk waktu atau sudah hampir keluar waktu dan belum juga kita sampai, maka kita tetap harus sholat sesuai dengan waktunya ya. Dan nanti ini mereka akan laporkan kepada Rasul, dan Rasulullah membenarkan semuanya ya, walaupun pendapat yang lebih tepat mungkin yang adalah yang kedua. Ala kulli hal, ketika mereka mengejar, pada saat itulah tidak dibiarkan mereka ya, orang Bani Quraidah waktu itu sekitar 400-an dikepung selama 25 hari ya, selama 25 hari, dan akhirnya mereka menyerah. Lalu pada saat itu Nabi SAW memberikan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz, yaitu singkatnya ya, Sa'ad bin Mu'adz mau diapakan orang Bani Quraidah ini ya. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya memutuskan untuk laki-lakinya yang memang jelas berperang 400 diselesaikan semuanya ya. Fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa. Adapun anak kecil ditawan ya, memang hukumnya. Dan wanita tentu saja tidak diapa-apakan, kecuali satu wanita yang memang ikut juga memerangi kaum muslimin ya, karena wanita itu tidak boleh diapa-apakan kecuali kalau dia memang terlibat dalam peperangan, maka dia mengambil hukum laki-laki pada saat itu, maka dia juga berhak untuk diperlakukan sebagaimana hukum ya orang yang ikut dalam peperangan, tidak tersisa ya. Dan ini hukum yang penuh dengan wibawa, menunjukkan kemuliaan kaum muslimin waktu itu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhai hukum itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya kelanjutan ya, sedikit lanjutan dari kisah perang Ahzab ini. Ya, ad-durus wal ibar, Syekh sebutkan ada 7 pelajaran dari kisah ini. الدروس والعبر. الأول: الغدر متأصل في اليهود، فمهما أحسن المسلمون إليهم فلن يجدوا منهم إلا الشر، فمن الحزم اتخاذ ما يقي شرهم. Nah, yang pertama, pelajaran yang paling pertama yang kita ambil dari kisah perang Khandaq, dan ini berlaku dalam setiap muamalah kita dengan kaum Yahudi. Kata Syekh bahwa
pengkhianatan itu sudah memang mengakar pada tabiat orang-orang Yahudi. Ya, jadi Yahudi itu tidak dikenal kecuali pengkhianatan saja. Bagaimanapun kaum muslimin bermuamalah yang sebaik-baiknya kepada mereka. Jadi bagaimanapun baiknya kaum muslimin dalam menepati janji, bermuamalah dengan sebaik-baiknya kepada mereka, maka tunggu saja pengkhianatan dari kaum Yahudi. Ya, karena itu Syekh mengatakan bahwa ya kita harus selalu berjaga-jaga dan berhati-hati dengan siasat-siasat dan keinginan jahat dari orang-orang Yahudi. Jangan pernah percaya dengan perkataan mereka. Walaupun kadang kita mengambil perjanjian, tapi jangan merasa aman dengan perjanjian tersebut. Dan sedekah, ya, sedekah shadiqun, ya, sedekal qail, bahwa memang demikian. Ya, dan kita saksikan saat sekarang gencatan senjata yang diklaim oleh mereka, ya, dalam waktu-waktu seperti saat sekarang ini, begitu banyak serangan-serangan yang mereka lancarkan dan begitu banyak korban-korban kaum muslimin dalam suasana gencatan senjata seperti saat sekarang yang di Palestina. Allahumma musta'an. Jadi sangat disayangkan ketika ada orang yang prasangka baik dengan Yahudi, ya, mengatakan, oh baik dia, ya, betul itu. Mungkin kali ini saja kita percaya, ya. Yang kedua, fadhal. الثاني لم يقصر المسلمون الأولون في اتخاذ أسباب النصر والتمكين مع عظيم توكلهم على الله عز وجل ويقينهم بنصره. Ya, jemaah sekalian, para pejuang-pejuang awal, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an menempuh segala cara yang halal tentunya, cara yang disyariatkan dalam meraih kemenangan. Di antaranya adalah tawakal yang penuh kepada Allah, kemudian melakukan strategi, taktik dan berbagai macam wasilah-wasilah yang memungkinkan untuk meraih kemenangan. Ya, antum lihat bagaimana musyawarahnya Rasulullah, bagaimana melakukan khandak, ya, menggali parit, lalu bagaimana pendekatan-pendekatan kepada beberapa kabilah, dan beberapa juga termasuk strategi untuk memecah belah persatuan mereka, ya. Dan memang sebenarnya mereka itu bersatu persatuan yang semu. Pada hakikatnya mereka adalah musuh sesama mereka pun, walaupun untuk kepentingan melawan kaum muslimin kadang mereka siap bersatu, tapi karena dasarnya memang berbeda, maka sebagaimana kata Allah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Ya, sebenarnya persatuan itu persatuan yang semu karena hati mereka juga berpecah belah. Ya, maka insyaallah kita bisa juga memecah belah persatuan mereka itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. الثالث من العقل والحزم والنصح ألا يذاع ما من شأنه أن يفت في عضل المسلمين. Ya, termasuk merupakan hal yang sesuai dengan akal sehat dan ketegasan dan juga nasihat adalah jangan kita sebarluaskan apa yang bisa melemahkan persatuan kaum muslimin, ya. Jadi jangan disebarluaskan hal-hal yang bisa membuat takut atau bisa memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah, ini juga di antara hal yang penting, ya. Kalau bisa kita yang lakukan hal itu, ya, kepada mereka, dan jangan kita biarkan ada info-info yang bisa membuat persatuan kaum muslimin melemah sehingga kita akan dikalahkan oleh mereka-mereka itu. الرابع من حسن النظر والتدبير بذل المال لتخفيف الضرر عن المسلمين. Ya, termasuk pandangan yang benar dan di antara strategi adalah kita kadang mengeluarkan harta untuk meminimalisir bahaya kepada kaum muslimin. Ya, antum lihat bagaimana strategi yang sempat diusulkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kalau Uyainah bin Hasan, ya, beliau tahu Uyainah bin Hasan itu sebenarnya suka harta, ya. Maka bagaimana kalau dia dibayar saja agar Ghatafan tidak ikut dalam sekutu, ya. Jadi kadang kita tidak apa-apa mengalah, membayar mereka agar mereka tidak menyulitkan kita, tidak memusuhi kita, atau paling tidak pada saat ini tidak ikut menyerang kita, ya. Walaupun waktu itu akhirnya kaum muslimin atau Sa'ad bin Mu'adz
memberikan saran yang lain. Tapi secara hukum syariat boleh yang seperti itu, ya boleh seperti itu. Makanya apa yang dilakukan oleh ya umpamanya Saudi Arabia, ya ketika memberikan harta, menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk menghentikan sementara peperangan atau genosida yang terjadi pada saudara kita, itu boleh-boleh saja secara syariat, ya. Jadi dana yang dikeluarkan itu untuk paling tidak ada kelegaan dalam beberapa waktu saudara-saudara kita yang setiap harinya merasakan bagaimana genosida, setiap harinya mendengarkan dentuman bom dan yang semacamnya, mereka bisa juga merasakan dulu pulang kampung, merasakan beberapa hari tidak mendengarkan hal itu. Jadi kadang kita bayar mereka, kan mereka memang tujuannya dunia, ya tujuannya dunia, para untuk kepentingan duniawi. Dan itu kalau mereka diberikan dana untuk bisa meredam upaya mereka memerangi kaum muslimin, maka itu satu bentuk strategi yang sah-sah saja secara syariat dan pernah diusulkan oleh Nabi SAW. Ya. Al-khamis, la yuhaqqaru 'amalu ahadin minal muslimin fi naf'il muslimin, famin ar-rushdi isti'malu quduratin nasi fil majalil munasib. Ya. Sepantasnya pemimpin mengakomodir dan aspiratif, ya, memberikan kesempatan masing-masing memberikan usulan, aspirasi dan sebagainya. Karena boleh jadi ada seorang yang kita tidak sanggah memberikan usulan yang bermanfaat untuk perjuangan ini, ya. Terbukti dengan usulannya Salman Al-Farisi, terbukti dengan strateginya Nu'aim bin Mas'ud, ya. Maka umat Islam ini begitu banyak, ya, dan potensinya berbeda-beda. Kita perlu memanfaatkan semua potensi yang berbeda-beda, usulan-usulan yang kadang kita tidak sangka itu di antara sebab kemenangan, atau paling tidak dia adalah upaya untuk meminimalisir serangan dari musuh terhadap kita. Jadi ya inilah pentingnya musyawarah, ya pentingnya musyawarah untuk kita dengarkan masukan-masukan, aspirasi dan hal-hal yang bisa untuk diberikan, ya, dikontribusikan dalam perjuangan ini. Jadi jangan pernah kita memandang enteng, memandang remeh. As-sadis, min al-hazmi istikhdamu adh-dhaka'i wal fatinati fi tashtitil a'da. Ya, jadi kita juga mesti cerdas, ya, gunakan kecerdasan kita untuk melemahkan persatuan musuh, ya, untuk memecah belah mereka juga. Mereka ingin kita terpecah belah. Seharusnya kita lebih pintar untuk memecah belah mereka, ya. Persatuan mereka pada hakikatnya persatuan yang semu, beda dengan kaum muslimin. Maka upaya mereka memecah belah kita mungkin sedikit berhasil, karena mungkin sebagian kita ada kaum munafikin atau yang tertipu oleh propaganda dari musuh. Tapi itu lebih sulit mereka bisa memecah belah kita ketimbang kita memecah belah persatuan mereka yang pada hakikatnya persatuan yang tidak sejati. As-sabi', man tawakkala 'ala Allah kafahu wa man iltaja'a ilayhi hamahu, fala tushghil dhihnaka bit-tatallu'i li ma'rifati min ayna ya'ti an-nasru, fama ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ya. Pelajaran yang paling terakhir ini nasihat yang harus kita camkan bersama dalam perjuangan, bahwa segala upaya, segala strategi, segala usaha kita, tapi harus yang menjadi hal yang paling pertama dan utama adalah tawakal kita dan bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan baginya. Siapa yang berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindunginya. Dan maka jangan, kata Syekh di sini, jangan pikiranmu terlalu disibukkan untuk mengetahui kira-kira gimana kita bisa menang. Jumlah kita kecil, gimana kita bisa menang melawan sekutu itu? Kita tidak tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Siapa yang menyangka ternyata yang bisa memperandakan mereka, menghancurkan kemah mereka, persatuan mereka adalah justru angin, ya, angin kencang yang menghancurkan mereka, ya. Jadi kita tidak tahu, ya. Dan sejarah telah mencatat bagaimana hancurnya Namrud, bagaimana hancurnya si Fir'aun. Mereka semuanya dikalahkan waktu itu, ya, bukan dengan kekuatan pasukan, ya, tapi dengan tentara-tentara yang merupakan alam ini, ya, alam ini, langit, alam ini, bumi, angin, air bahkan, ya, dan hewan-hewan itu semua bisa menjadi tentara-tentara Allah untuk menghancurkan musuh-musuh kita.
Jadi tidak usah terlalu banyak fikir ya. Artinya kita jalankan saja usaha dan strategi dan kita yakin bahwa kemenangan pasti akan datang. Gimana caranya Allah memenangkan kita dengan keadaan yang lemah ini? Ya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menunjukkan kebenaran firman-Nya dan Nabi kita SAW akan membuktikan ya bagaimana kebenaran janji-janji beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira itu ya untuk perang Khandaq. Semoga menjadi pembelajaran berharga bagi kita semuanya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.